Sekian lama dalam tekanan, baru-baru ini Sudirman balik melawan mengajukan peninjauan kembali, PK. Tindakan Sudirman tersebut sekaligus menjadi langkah baru dirinya bergabung dengan keenam terpidana kasus Vina lainnya untuk mengajukan PK. Menurut kuasa hukum Sudirman, pihaknya pun telah menyiapkan saksi pamungkas di sidang PK nantinya. Setelah memilih langkah tersebut, bahkan Sudirman rencananya akan dipindahkan ke lapas kelas 1 Cirebon besok, Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. Sudirman akan dipindahkan dari Lapas Bancai, Bandung, ke Lapas Kelas 1 Cirebon. Sebelum berada di Lapas Bancai, Sudirman ditahan di rutan Polda Jabar selama 3 bulan. Kepada keluarga dan kuasa hukumnya, Sudirman mengaku diintimidasi oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Sudirman mengaku disuruh menulis surat pernyataan tidak ingin ditemui oleh siapapun. Saat berhasil ditemui keluarganya, Sudirman lalu mencabut kuasa dari pengacara yang ditunjuk Polda Jabar. Kini Sudirman pun akan dipindahkan ke Lapas Kelas 1 Cirebon bersama dengan 6 terpidana lainnya. Semalam saya sudah telepon dengan Ibu Titin dan mendapatkan kabar dari Ibu Titin bahwa insya Allah hari Jumat besok akan dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Kesambi Cirebon, kata pengacara Pegi Setiawan, Tony RM di YouTube pengacara Tony, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurut Tony RM, jika benar Sudirman besok akan dikembalikan ke Lapas Kelas 1 Cirebon dari Lapas Bancai, berarti sudah plong keluarga dan para penasihat hukum Sudirman. Karena kalau sudah di Lapas Kelas 1 Cirebon keluarga Sudirman pun akan mudah untuk membesuk. Tidak ada lagi kekhawatiran Sudirman diperlakukan aneh-aneh atau diintimidasi atau dipaksa lagi untuk mengakui sesuatu yang tidak ia lakukan, kata Tony RM. Sebab kata dia, jika Sudirman masih berada di Lapas Bancai, maka masih ada kemungkinan ada oknum-oknum dari penyidik Polda Jawa Barat yang mudah masuk ke Lapas Bancai. Tapi kalau di Cirebon nanti akan terkontrol siapa saja yang masukkan. Karena kalau di Cirebon itu lebih dekat dengan keluarga sehingga keluarga pun nanti pasti akan secara intens membesuk Sudirman, jelasnya lagi. Tony RM juga menceritakan kebahagiaan Titin Prialianti saat menceritakan kabar Sudirman akan dipindahkan ini. Semalam juga Ibu Titin teleponan sama saya terlihat senang terlihat bahagia plong katanya. Kata Tony lagi, pengacara Sudirman, Jutek Bongso mengaku sudah mendaftarkan PK Sudirman ke Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2024. Jutek Bongso juga memohon agar PK Sudirman disatukan dengan 6 terpidana lainnya. Kami akan memohon ke PN Cirebon agar dilakukan bersama-sama dengan 6 terpidana lainnya, kata kuasa hukum Sudirman. Jutek Bongso dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Kepada kuasa hukumnya dari Peradi, Sudirman menegaskan kalau dirinya tidak ada dalam kejadian yang menewaskan Vina dan Eki itu. Tidak pernah memukul siapapun, tidak melakukan apapun, dan dia tidak ada di peristiwa itu. Itu mengakunya dia, kata Jutek Bongso. Pengakuan Sudirman itu, kata Jutek, selaras dengan 6 terpidana lain yang juga mengaku tidak ada dalam peristiwa tersebut. Makanya kami siapkan PK-nya tidak terlalu sulit, ungkapnya lagi. Menurut Jutek Bongso, saat ditemui di Lapas Bancai Bandung, bicara Sudirman memang seperti orang normal pada umumnya. Tapi menurut tim kami, daya pikirnya agak lambat. Contoh ketika kita cerita sesuatu, dalam waktu berapa lama dia lupa apa yang dia katakan, dan dia bisa berubah lagi, kata dia. Jutek Bongso juga mengungkap adanya saksi baru yang melihat Sudirman di malam kejadian. Ada saksi baru yang melihat Sudirman pukul 21.30 waktu Indonesia Barat berada masih di depan rumahnya. Itu jadi petunjuk kenapa dulu gak hadir. Inilah kebenaran mencari jalannya sendiri, tandasnya lagi. Terungkap sudah arti kata ngejob di handphone Vina Cirebon yang sempat heboh. Untuk diketahui, percakapan tentang ngejob ini sempat membuat pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni curiga. Kata Pitra Romadoni, percakapan soal ngejob tersebut antara Mega dengan Teh Ayu. Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana ini meyakini bahwa percakapan tersebut merupakan hasil ekstraksi dari handphone Mega dan Teh Ayu. Pengacara Mega Lestrai, Muchtar Effendi menerangkan memang ada percakapan soal ngejob, tapi itu antara Mega dengan Vina. Kata Muchtar, perbincangan ngejob ini berawal saat Mega meminta Vina untuk membawa makanan saat pulang ke rumah Widi. Muchtar menerangkan pesan itu dikirim oleh Mega ke handphone Vina. Lantas Vina membalas dengan menggunakan kata ngejob.
Muchtar berpendapat bahwa saat itu Vina kesal karena belum bekerja tapi sudah dititipi makanan. Mega Lestari menerangkan pada 2016 lalu, memang Widyasari dan Vina belum memiliki pekerjaan. Sebelumnya Pitra Romadhoni pengacara Ibtu Rudiana menyoroti percakapan Mega Lestari tentang ngejob. Lalu ditambah lagi ada chat yang menurut Pitra Romadhoni dikirim oleh Teh Ayu. Pitra Romadhoni berkukuh bahwa percakapan itu merupakan hasil ekstraksi dari handphone Mega dan Teh Ayu, bukan handphone Vina. Pitra Romadhoni bahkan sampai meminta agar penyidik kasus Vina memeriksa Mega Lestari untuk mendalami percakapan soal kisah pilu dari salah seorang terpidana kasus Vina Cirebon. Sudirman kembali jadi sorotan. Sebelumnya Sudirman dikabarkan dipisahkan dengan 6 terpidana lainnya yang kini sudah berada di Lapas Cirebon. Terbaru, Sudirman kini sudah dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung setelah sebelumnya dipinjam Polda Jabar. Kuasa hukum terpidana kasus Vina, Titin Prialianti mengaku sudah menjenguk Sudirman di Lapas Bancai bersama keluarga sang terpidana. Bahkan, Titin mengaku sampai menangis melihat kondisi Sudirman. Menurut Titin, tubuh Sudirman terdapat sejumlah luka diduga bekas penganiayaan hingga tubuhnya tampak lesu dan tubuhnya lemas. Dia, Sudirman, kelihatan tidak sehat aja. Kalau yang lain, terpidana lain, kan segar. Kalau Sudirman itu ringkih banget, pelan jalannya, katanya, dikutip dari tayangan YouTube Tony RM, Minggu, 25 Agustus 2024. Bahkan, Sudirman mengaku ubun-ubunnya pernah disiram air panas. Kepada Titin, Sudirman mengurai beberapa luka di tubuhnya akibat penyiksaan diduga dari oknum penyidik di antaranya luka bekas disiram air panas di ubun-ubun yang sudah mulai hilang. Tak hanya itu, ada bekas hitam-hitam di tubuh. Perubahan bentuk fisik Rivaldi alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon diungkap ayah kandungnya, Asep. Asep membeberkan, jika anak kandungnya itu dalam keadaan sehat. Bahkan kata Asep, saat ini badan Rivaldi tak lagi kurus seperti saat pertama kali mendekam di penjara. Asep tak ragu menjelaskan, putranya itu kini gagah dan pantas diajak main film. Hal itu diungkap Asep lewat channel YouTube, Ferry. Pada kesempatan itu, Asep menanyakan siapa sutradara pembuat film Vina. Asep pun langsung melanjutkan, jika dia ingin mengucapkan terima kasihnya. Lebih lanjut, Asep meminta agar sang sutradara Vina Cirebon untuk datang ke rumahnya. Di sela-sela itu, Asep berharap agar Umbara dapat memberi kesempatan untuk Rivaldi. Sementara itu, Asep membeberkan, jika Rivaldi adalah anak yang pendiam tapi memiliki jiwa solidaritas yang tinggi. Di sisi lain, Asep meminta maaf terhadap semua pihak yang sulit untuk menemuinya. Asep beralasan jika sulit dihubungi karena dia tak memiliki